Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Didengarkan namanya. Saya absen ya. Arif. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Iya. Hadir, Pak. Irfan. Hadir, Pak. Edir. Hadir, Pak. Sri. Ada Pak. Apa kabarnya? Baik. Semua sehat kan? Sehat. Sudah bisa kita mulai pelajaran? Sehat. Oke, jadi harapannya kita melakukan kerja kita hari ini dengan penuh semangat. Jadi untuk memulai pembelajaran kita, saya mau lihat slide dulu. Perhatikan di slide, ya. Coba kira-kira siapa yang bisa menganalisa dari gambar itu apa sebenarnya yang terjadi? Saya, Pak. Oke, silakan. Itu menunjukkan gambar seseorang yang pusing karena memikirkan kendaraannya yang rusak kemarin tabrakan di jalan raya, dan dia pengen mengembalikan kendaraan itu seperti semulanya dengan cara solusi satu-satunya itu datang ke bengkel resmi. Oke, tepat sekali. Berikan dulu tepuk tangan untuk Bapak. Oke, jadi sesuai dengan analisa teman-teman tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melakukan proses pendengkulan, ya, melakukan proses pendengkulan secara baik dan benar sesuai dengan SOP. Setelah melakukan pendengkulan, Anda harus mengevaluasi hasil pendengkulan apakah sudah sesuai SOP atau tidak. Oke, paham? Paham. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Bisa kan? Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek, ya, berbasis proyek. Yang mana proyeknya adalah melakukan proses pendengkulan. Ya, kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu, ya, kelompok yang A 1 2 3 orang nanti, dan selanjutnya B, yang ini C, yang ini D. Ya, tugasmu yang tadi yang pertama melakukan proses pendengkulan. Tahapan-tahapan melakukan proses pendengkulan itu yang pertama, Anda wajib melakukan proses menganalisis kerusakan, ya, dengan cara visual, ya, visual. Baru yang kedua, Anda melakukan perabaan, ya, untuk mengestimasi luas area kerusakan. Yang ketiga, Anda melakukan pengukuran menggunakan penggaris, ya, atau strike edge, ya. Karena dengan begitu Anda bisa, ya, mengestimasi seberapa banyak dengkul yang Anda butuhkan untuk melakukan proses pendengkulan. Nah, setelah diukur, diraba, dan dilihat secara visual, Anda akan melakukan proses pendengkulan. Untuk proses pendengkulan, karena ini analisis kerusakannya nggak terlalu besar, kita membatasi, ya, penggunaan dengkul itu maksimal 200 gram, ya. Yang mana nanti penggunaan dengkul 200 gram, hardenernya itu hanya 2-5% saja dari jumlah dengkul. Baru yang selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan, aplikasi dengkul ke bagian yang perlu didengkul pada bagian fendernya masing-masing kelompok, ya. Aplikasi maksimal dua kali, dan setelah diaplikasi dengkul, Anda keringkan menggunakan, nah, ini mesin infrared. Waktu yang kita butuhkan cukup 5 menit saja untuk satu proses pengeringan. Yang mana nanti untuk proses pengeringan itu jarak antara fender dengan mesinnya itu
tidak boleh kurang dari setengah meter. Setelah dilakukan pengeringan, habis itu Anda lakukan pengukuran menggunakan strike kembali untuk mengetahui apakah dempulnya sudah rata apa tidak. Kalau masih perlu didempul, silakan didempul kembali. Tapi ingat, maksimal proses pendempulan hanya dua kali. Silakan setelah melakukan proses pendempulan sudah dikeringkan, Anda lakukan proses pengamplasan. Pengamplasannya nanti bisa menggunakan dua metode. Ya, metode pertama bisa menggunakan mesin sander. Ya, tapi diperhatikan pada saat penggunaan mesin sander ini kebanyakan orang terlena sehingga dempulnya termakan habis. Jadi solusinya gimana? Nah, untuk menggunakan sander itu silakan di pelan-pelan saja, artinya bertahap. Jangan langsung gosok full gitu loh. Gosok sedikit, perhatikan. Gosok sedikit, ukur dia. Yaitu untuk menggunakan mesin sander supaya jangan terbakar. Anda berulang-ulang bekerja kan sayang. Ya. Habis itu, ya, untuk finishing penggosokan sander, ya, lebih baik Anda menggunakan hand block, ya. Jadi Anda gosok secara manual. Nah, kertas pasirnya sudah disediakan di sana, grid yang terkasar sampai grid yang terhalus. Jadi proses penggosokannya juga harus sesuai, ya. Jadi penggosokannya itu dimulai dari grid yang paling kasar, ya, sampai grid yang paling halus. Untuk grid pendempulan, grid kertas pasir yang kita gunakan cukup dari grid antara 120, ya, grid 120 ke 320 atau sampai ke 400. Finishingnya nanti pakai yang 800. Paham? Paham kan? Paham. Oke. Jadi nanti indikator bahwasanya proses pendempulan sudah selesai jika area yang kita dempul itu sudah rata permukaannya sesuai dengan permukaan di sekitar yang tidak dikerjakan. Ya, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak ada ya? Tidak ada. Paham? Paham. Oke. Jadi waktu pengerjaannya untuk satu orang itu maksimal 30 menit, ya. Maksimal 30 menit. Maksimal satu orang. Mulai dari proses awal sampai proses akhir. Dan setelah yang satu selesai, setiap kelompok nanti masuk kelompok yang kedua, ya, orang yang kedua. Tahapannya seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, kita langsung ke prakteknya. Silakan ke benda kerjanya masing-masing. Ini untuk kelompok A, B, C, dan D. Oke, baik. Jadi kita sekarang langsung ke prakteknya saja. Jadi saya mau demonstrasikan dulu bagaimana proses kerjanya. Silakan anak-anak sekalian diperhatikan tahapan-tahapannya, ya, supaya melihat secara visual, ya. Selanjutnya kita rambah, ya. Kita rambah untuk mengetahui. Selanjutnya setelah dilakukan perambahan, Anda untuk melakukan package atau ganti, ya, terus sambil menunggu kering, ya, Anda bisa kembali, ya. Nah, tahapan selanjutnya untuk finishingnya
sebaiknya Anda menggunakan hand block, ya, digosok secara adil. Gempulannya itu sudah rata dengan permukaan yang tidak dikerja. Oke, jadi itu rata-ratanya. Silakan nanti untuk mengukur dengan melakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Lagi waktunya maksimal 30 menit. Yang pertama maju, kelompok A, B, C, dan D. Silakan maju. Jadi Anda lakukan proses pendempulan mulai dari analisa kerusakan sampai finishingnya nanti. Silakan ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati. Waktunya maksimal 30 menit dari sekarang. Paham? Silakan. Dempul yang kita butuhkan itu tadi maksimal 200 ya. Kalau hardenannya sedikit, lalu dia
Untuk pengiringan kedua. Itu berapa menit? 5. Ini pakai grid yang berapa? Yang full. Bagian yang tidak boleh pendernya kembalikan aja. Lihat ini 60 coba 40. Ini untuk nomor 1 dimatikan saja. Sayang energi itu terbuang. Ini lagi Pak. Ayo semangat. 5 menit lagi Pak. Oke, bagus. Oke, yang kedua silakan. 3, lanjut. Ini dipindahin semua kerjanya, baru bereskan semua apanya, ya. Setelah itu rapikan, baru kamu boleh istirahat. Ini. Nih pakai grip berapa Bang? 400. Ini grip 400 ini nanti pakai grip yang lebih halus lagi ya, supaya jangan ada pori-pori, ya. Oke. Perannya siapa? Oke, bagus. Lanjut. Pak, saya tugas spesial Pak. Oke, bagus. Lanjutkan. Ini simpan panelnya. Lanjut, Pak Reza. Pak Reza. Oke, bagus. Silakan disimpan, dibersihkan semua peralatan yang digunakan tadi. Lanjut.
rekan-rekan sekalian, kita sudah melakukan proses pendempulan prakteknya. Jadi proyeknya saya lihat bagus-bagus dan anak-anak sekalian sudah mulai menguasai ya dan mampu melakukan proses pendempulan dengan baik dan benar. Nah, sekarang saya mau kalian berdiskusi sebentar. Yang kalian diskusikan hal-hal apa saja yang Anda temui pada saat melakukan proses pendempulan, terutama tahapan proses pendempulan ini seperti apa. Oke? Nah, nanti kelompoknya langsung. Kelompok A silakan berdiskusi. Waktunya 5 menit saja. Paham? Paham. Oke, silakan. Oke, waktunya sudah habis 5 menit. Sudah bisa? Sudah dapat? Oke, silakan ke posisi semula. Baik, saya mau melihat presentasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Coba kelompok mana yang duluan kira-kira? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan. Baiklah Pak, saya akan mempresentasikan cara melakukan pendempulan. Cara melakukan pendempulan diawali dengan cara menganalisa panel yang rusak. Tapi Pak, pada melakukan pendempulan, setelah pendempulan, hasil yang kami dapatkan kasar. Saya mohon sarannya Pak. Oke, silakan. Dulu. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok A sudah melakukan proses pendempulan. Ternyata mereka mengalami kesulitan karena pada saat finishing pengampasan ternyata hasil amplasannya sangat kasar. Nah, kira-kira kelompok lain ada yang bisa kasih saran atau solusi buat kelompok A? Ya. Oke, silakan. Untuk menghindari kekasaran pada tumpul, lebih baik menggunakan cat pasir kasar baru yang halus, dari mulai kasar ke limpul sampai 800. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kira-kira ada lagi yang mau sampaikan? Kira-kira? Pas? Ada pertanyaan dari semua kegiatan kita hari ini? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang ya ada banyak kesalahan-kesalahan yang memang sering kita jumpai pada saat melakukan pengamplasan itu karena ketidaksesuaian penggunaan kertas pasir. Jadi saran saya gunakan kertas pasir dari grid yang paling kasar ke grid yang paling halus. Nah, setelah Anda lakukan tahapan-tahapan itu, saya yakin ya goresan-goresan atau cacat-cacat atau defek-defek yang terjadi pada saat pendempulan itu tidak akan terjadi. Oke, paham? Paham? Pas? Masih semangat? Oke, tepuk tangan. Oke, jadi sekarang tahapan selanjutnya saya mau mengisi LKPD ini, ya. Silakan isi LKPD-nya. Di situ ada soal, ya. Silakan dijawab, dipilih mana yang paling benar, ya. Dan di situ juga sudah saya tuliskan untuk refleksi diri. Silakan diisi hal-hal apa saja yang Anda alami pada saat proses kegiatan belajar kita hari ini. Apa-apa yang kamu alami ya silakan tuliskan di situ keluh kesahmu supaya ada pembelajaran. Terima kasih. Silakan saya kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan ditulis nama, diperiksa namanya, ya. Dan silakan dikumpulkan.
Baik, terima kasih. Jadi Anda sudah melakukan proses pendempulan, ya, dari tahapan awal analisa kerusakan sampai ke aplikasi finishing. Baik, anak-anak sekalian, saya mau dari antara kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu bisa menganalisa kerusakan, pendempulan, pengeringan menggunakan infrared dan pengamplasan menggunakan sander sampai melakukan finishing pendempulan dengan menggunakan hand block kertas pasir 800 Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi terima kasih buat Ananda. Jadi intinya dalam melakukan proses pendempulan itu Anda harus menggunakan kertas pasir dari grade yang paling kasar ke grade yang paling halus supaya tidak terjadi defect pada saat pendempulan. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa minggu depan pembelajaran kita mengenai aplikasi surfacer, yaitu aplikasi pengecatan. Oke, paham? Paham. Oke. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Luar biasa.